Di awal film diperlihatkan tokoh utama kita yang bernama Yuta Okotsu. Dia seorang anak muda SMA yang dimana dia sedang mau dibully oleh teman sekelasnya. Tiba-tiba si pembuli tersebut mati oleh sebuah roh kutukan. Kemudian Yuta dibawa di sebuah ruangan yang di sekitarnya banyak tulisan-tulisan mantra sihir. Di sana dia bertemu dengan Gojo Satoru. Gojo ingin Yuta masuk ke SMA Jujutsu dengan maksud agar Yuta bisa mengendalikan roh kutukan yang ada di dalam tubuhnya. Agar kedepannya dia bisa menggunakan roh kutukan tersebut untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Ini dia Jujutsu Kaisen Movie Zero. Di SMA Jujutsu, dia berteman dengan 3 orang, yaitu Panda, Maki, dan Inumaki. Masing-masing dari mereka juga memiliki kekuatan yang unik. Panda dengan tubuh kerasnya, Maki dengan ilmu menggunakan senjata apapun, dan Inumaki dengan suara kutukannya. Kemudian hari pertama sekolah Yuta, ketika dia datang di kelasnya, 3 temannya menyadari energi negatif yang mengerikan di dalam tubuh Yuta. Sontak teman-temannya pun refleks ke dalam mode siap menghabisi Yuta. Yuta dengan ekspresi ketakutannya masih belum menyadari apa yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian Gojo menjelaskan ke mereka bertiga bahwasanya Yuta memiliki roh kutukan di dalam tubuhnya. Dan Gojo memperingatkan mereka bertiga untuk tidak mengaktifkan roh kutukan tersebut. Dan Gojo menjelaskan bahwa di masa kecilnya Yuta, dia memiliki seorang teman perempuan bernama Rika, di mana perempuan tersebut telah mati dan menjadi roh kutukan pada saat itu juga. Dan roh kutukan tersebut bersemayam dalam tubuh Yuta hingga saat ini. Jadi dari sini roh kutukan yang ada di dalam tubuh Yuta itu bernama Rika. Di hari pertama sekolah, Gojo membentuk tim untuk mereka berempat. Yuta dengan Maki serta Panda dengan Inumaki. Kemudian Yuta dan Maki dikirimkan ke sebuah gedung sekolahan, di mana di sana infonya baru-baru ini terdapat 2 siswa sekolah dasar yang menghilang. Yuta dan Maki ditugaskan untuk membawa kembali 2 siswa tersebut dan mengalahkan roh kutukan yang ada di dalam gedung sekolahan. Di saat mereka berjalan menyusuri gedung sekolahan, akhirnya roh kutukan yang dimaksud keluar. Yuta dan Maki bertempur dengan roh kutukan tersebut, namun sayangnya justru mereka berdua dimakan oleh roh kutukan tersebut. Mereka berdua terjebak ke dalam perut roh kutukan. Di sana dia mendapati 2 siswa yang hilang yang ternyata selama ini telah dimakan oleh roh kutukan. Di sini mereka harus memikirkan bagaimana caranya keluar dari perut roh kutukan. Tak berselang lama, tiba-tiba Maki pingsan dikarenakan tenaganya terkuras habis. Tinggal Yuta seorang, di mana dia masih belum bisa mengendalikan roh kutukan yang ada dalam tubuhnya tersebut. Dengan memberanikan dirinya, Yuta memakai cincin pemberian dari Rika dan meminta tolong kepada Rika untuk menggunakan kekuatannya demi menolong teman-teman Yuta. Sontak roh kutukan yang telah memakan Yuta dan Maki pun hancur oleh Rika. Di sana Rika mencapik-capik roh kutukan tersebut sembari Yuta menggendong Mika dan 2 siswa tersebut. Akhirnya mereka berhasil selamat dan keluar dari gedung sekolahan. Maki dan 2 siswa tersebut selamat setelah Gojo membawanya ke rumah sakit. Dari sini Yuta semakin bersemangat untuk bisa mengendalikan roh kutukan Rika. Di sisi lain, di gedung sekolahan tempat Yuta dan Maki bertempur, ada seseorang misterius yang mengambil ID card milik Yuta yang terjatuh. Orang tersebut merasa senang dikarenakan Yuta termasuk penyihir dengan level khusus. Beralih ke Yuta, Yuta diberikan Gojo sebuah katana dan diminta Gojo untuk belajar mengalirkan roh kutukan ke dalam katana tersebut. 3 bulan kemudian, Yuta semakin mahir dalam menggunakan katananya. Kemudian Gojo memberikan misi baru kepada Yuta, di mana kali ini Yuta ditemani oleh Inumaki. Misi kali ini mereka berdua harus membersihkan roh kutukan yang ada dalam mall yang sedang dalam perbaikan. Sebelum dimulai, Yuta dan Inumaki diberikan informasi bahwa roh kutukan yang ada dalam mall tersebut tidak lebih hanya roh kutukan tingkat rendah. Sudah diberikan arahan, mereka berdua masuk ke dalam mall dan tabir pelindung sudah dibuat. Singkat cerita, mereka bertemu roh yang dimaksud, yang berbentuk seperti ikan dan mereka berjumlah banyak. Dengan sekali serangan jurus kutukan suara dari Inumaki, roh kutukan tersebut langsung meledak. Misi mereka selesai, namun anehnya tabir pelindungnya tidak kunjung menghilang. Mereka berdua heran dan tiba-tiba datang roh kutukan yang jauh lebih kuat. Lebih kuat dari yang sebelumnya ditemui oleh Yuta di gedung sekolah. Roh tersebut menyerang Yuta dan Inumaki. Inumaki sempat terluka dan mereka berdua bergegas mencari perlindungan. Sembari berlindung, Yuta mengingat omongan dari Gojo yang dimana Yuta diminta Gojo untuk tidak mengeluarkan roh kutukan Rika dan hanya menggunakan katananya untuk melawan roh kutukan. Kemudian mereka berdua mendatangi kembali roh kutukan tersebut dan melawan secara bersamaan. Alhasil mereka berdua dapat mengalahkannya. Pasca selesainya misi tersebut, Gojo ditemui oleh asistennya dan melaporkan apa yang terjadi di mall tersebut. Asisten tersebut meminta maaf atas kelalaiannya di waktu itu, namun Gojo tidak menyalahkannya. Dan Gojo beranggapan sebenarnya ada yang mematahkan tabir yang telah dibuat oleh si asisten itu.
Dan Gojo pun sudah menyadari siapa pelaku itu. Dan Shin pun berganti ke dalang dari semua itu. Dia adalah Geto. Di sini diperlihatkan Geto memiliki aliansi tersendiri yang berisikan orang-orang kuat yang berpikiran sama seperti Geto, yaitu ingin menghabisi semua manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan Jujutsu. Jadi si Geto ini bermaksud untuk menciptakan dunia yang hanya berisikan orang-orang dengan kemampuan kutukan. Kemudian Shin beralih ke Yuta dan teman-temannya yang sedang masuk ke SMA Jujutsu. Dan tiba-tiba datanglah Geto beserta aliansinya. Disusul juga Gojo beserta teman-temannya alumni Jujutsu juga hadir di sana. Geto tidak banyak omong dan tujuan Geto datang ke sana adalah untuk menyatakan perang. Tepat di tanggal 24 Desember saat matahari terbenam, dia akan melakukan Hyakiyako yang akan dilaksanakan di Shinjuku, Tokyo, dan Kyoto. Geto akan melepaskan semua roh kutukan di dua tempat tersebut bersamaan dan semua roh kutukan diberikan perintah pembantaian. Pembantaian ini dimaksud untuk membunuh semua manusia yang ada di dua kota tersebut. Pasca bertemunya Gojo dan Geto, Gojo berkilas balik mengingat kenangannya yang dulu di mana ternyata Gojo dan Geto ini adalah teman semasa SMA. Yang entah sebab apa Geto dikeluarkan dari SMA Jujutsu waktu itu. Gojo beserta teman-temannya mempersiapkan segala cara untuk menghentikan aksi yang dilakukan oleh Geto. Geto pun juga sama, dikarenakan pasukannya yang sedikit, Geto juga mempunyai strateginya sendiri. Tepat di tanggal 24 Desember, matahari pun terbenam dan mulailah perang. Yuta diminta Gojo untuk tetap di sekolah Jujutsu dengan ditemani Maki. Dan perang pun berlangsung. Gojo merasa ada yang janggal di medan perang, di mana dia tidak melihat keberadaan Geto itu sendiri. Kemudian dia baru teringat dan bergegas meminta Panda dan Inumaki untuk dikirim ke SMA Jujutsu segera dengan teknik pengirim yang dimiliki oleh Gojo. Di sisi lain, Geto mendatangi sekolah Jujutsu dan sedang berhadapan dengan Maki. Maki pun kalah melawan Geto. Di saat bersamaan, Inumaki dan Panda tepat datang di sana dan mereka berdua melawan Geto. Namun teknik mereka berdua bukan apa-apa bagi Geto. Geto menang dengan mudahnya. Yuta pun akhirnya keluar dari kelas dan melihat teman-temannya yang terluka parah. Yuta menjadi emosi dan sekali lagi Yuta meminta roh kutukan Rikanya keluar dan membantu Yuta untuk melawan Geto. Pertarungan yang sangat sengit antara Geto dan Yuta. Di akhir pertarungan mereka berdua memberikan jurus pamungkas masing-masing untuk diadu. Dan berakhir Yuta sebagai pemenang. Serta Geto yang tertatih-tatih serta sekarat berusaha melarikan diri dan dia berjumpa dengan Gojo. Geto dan Gojo terlibat obrolan yang sangat menyentuh. Dan di akhir hayatnya Geto, Gojo mengucapkan beberapa kalimat yang dimana di sini kita sebagai penonton tidak diperlihatkan obrolan apa yang mereka bicarakan. Dan Geto pun tersenyum di akhir hayatnya. Dan perang pun berakhir yang dimenangkan oleh tim Gojo beserta teman-teman Jujutsunya. Pasca perang, roh kutukan Rika pun terbebas dan Gojo memberitahu kepada 4 muridnya bahwa Yuta Okkotsu adalah keturunan dari Sugawara Machizane, yang berarti Yuta dengan Gojo adalah saudara jauhnya. Kemudian Gojo memberikan kartu nama milik Yuta yang dimana pernah dibawa oleh Geto sebelumnya dan diberikan kembali ke Gojo. Yuta menanyakan ke Gojo dari mana dia mendapatkan kartu namanya kembali, dan Gojo menjawab, bukan aku yang mengambilnya, namun teman baikkulah yang mengambilkannya. Selesai, sangat-sangat menyentuh pertemanan antara Gojo dan Geto. Di kredit scene diperlihatkan Yuta sedang makan bersama di pinggir jalan bersama Miguel. Miguel ini yang dilawan Gojo waktu perang di Kyoto. Kemudian selang beberapa saat Gojo pun mendatangi mereka berdua dan tamat. Sekian untuk movie Jujutsu Kaisen kali ini. Berikan komen, like, serta subscribe-nya. Oke, see you and until next time.